Yang sangat-sangat sensitif sekali ini, yaitu di mana saya akan membahas keramat-keramatnya para wali. Dan wali ini bukan wali yang sembarang wali, tetapi wali majzub atau wali majdub. Akhirnya apa? Tidak sadarkan diri lagi, tidak sadar dengan dirinya, tidak sadar dengan apa-apa sudah. Artinya hilang akal. Akibat kejeduk mungkin ya. Dan di sini teman-teman, kenapa saya ingin membahas ini? Karena semakin meresahkan. Setelah saya melihat pendoktrinan-pendoktrinan seperti ini, semakin meresahkan. Orang bisa menjadi wali Allah meskipun dia orang bisa diangkat menjadi mulia karena dia. Sedangkan sudah jelas beberapa kali saya ulang-ulang di dalam video-video saya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Belum lagi saya menjabarkan kriteria-kriteria yang ada dalam al-hadis mengenai wali-wali ini. Bukan cuma perkara hal ini, teman-teman. Bahkan mereka ini menganggap wali itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya, itu pun tidak ada landasannya. Tidak ada landasannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa kalau orang sudah mencapai derajat mulia, mendapatkan makom yang tinggi, akalnya diambil oleh Allah. Ya Allah. Ini kan namanya berprasangka buruk kepada Allah. Orang menjadi wali, saking walinya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi gangguan jiwa. Apakah ini bisa didiamkan? Tidak. Tidak boleh ini teman-teman. Saya bukan mengingkari adanya wali. Semua orang ini bisa jadi wali Allah. Asalkan beriman, sebenar-benarnya iman. Dan bertakwa, sebenar-benarnya bertakwa. Tidak separuh-separuh. Kan kalau kita ini kebanyakan separuh-separuh. Mau bertakwa, separuh tidak. Benar-benar beriman, tapi masih banyak melakukan maksiat. Inilah kita teman-teman. Ya, orang yang menjadi wali sudah tidak seperti ini. Ya, imannya mentok, ketakwaannya mentok. Meskipun lika-liku hidupnya banyak sekali ujian, orang tersebut masih tetap bertakwa. Kalau kita enggak, kita separuh-separuh kadang. Kita memang beriman ya, tapi ketakwaan kita ini naik turun. Kadang naik, kadang turun, naik turun, naik turun. Kalau para wali-wali Allah, mereka ketika diuji oleh Allah, ketika hendak mau turun, mereka beristighfar, meningkatkan lagi ketakwaannya. Begitu yang dimaksud. Kalau orang yang sudah tidak berakal, bagaimana meningkatkan ketakwaan? Bukankah jelas untuk beriman dan bertakwa, kita harus berakal. Orang tidur sebelum dia bangun. Orang gila sebelum dia waras. Itu syaratnya di dalam beragama Islam. Nah, kalau sekarang kenapa begini? Coba kalian yang ada, ini Habib nih. Habib yang kejiwaannya terganggu, teman-teman. Jadi akalnya diangkat katanya oleh Allah. Kenapa timbul keyakinan-keyakinan seperti ini? Karena semakin mereka mengagung-agungkan manusia. Manusia diagung-agungkan secara berlebihan. Akhirnya apa? Gulu. Setelah gulu apa? Mendekati pengkultusan. Dikultuskan nantinya. Ini kan berbahaya ya. Marilah kita beragama itu dengan berakal sehat, beragama sesuai dengan ilmiah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, minimal lah apa yang telah diajarkan oleh keempat imam mazhab. Itu tidak perlu aneh-aneh ya, nggak perlu aneh-aneh.